Tahukah teman-teman jaringan apa saja yang terdapat pada tubuh hewan? Ternyata pada tubuh hewan terdapat jaringan-jaringan berikut: jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Kita mulai dari jaringan epitel. Jaringan epitel merupakan jaringan penutup permukaan tubuh, tersusun oleh sel yang terikat zat pengikat hingga hampir tidak ada ruang antar sel. Jaringan epitel memiliki sel-sel yang tersusun rapat, hanya mengandung sel saraf, dan kemampuan regenerasi yang tinggi. Jaringan epitel memiliki peran dalam proses-proses berikut: transportasi, untuk mengangkut zat-zat antar jaringan atau antar rongga; absorpsi, menyerap sari-sari makanan; proteksi, untuk melindungi jaringan di bawahnya; sekresi, untuk menghasilkan zat atau enzim dari epitelium dan kelenjar; ekskresi, membuang sisa metabolisme air, CO2, dan mineral; eksoreseptor, untuk menerima rangsangan dari lingkungan. Selanjutnya kita akan melihat jaringan epitel berdasarkan bentuknya. Secara umum, bentuk jaringan epitel ada yang pipih, kubus, dan silindris. Sedangkan berdasarkan jumlah lapisannya, jaringan epitel terbagi menjadi dua. Ada epitel simpel dan epitel kompleks. Epitel simpel hanya tersusun atas satu lapisan, berupa pipih selapis, kubus selapis, silindris selapis biselia, dan silindris berlapis semu. Sedangkan epitel kompleks tersusun atas beberapa lapisan sel, berupa pipih berlapis, kubus berlapis, silindris berlapis, dan transisional. Semua bentuk epitel ini memiliki fungsinya masing-masing. Kita akan membahas apa itu jaringan ikat. Jaringan ikat merupakan jaringan yang selalu berhubungan dengan jaringan lainnya atau organ-organ. Jaringan ikat berfungsi untuk melekatkan suatu jaringan ke jaringan lain, membungkus organ-organ, mengisi rongga di antara organ-organ, dan menghasilkan imunitas. Jaringan ikat tersusun atas dua komponen utama. Yang pertama ada matriks dan sel penyusun. Matriks terdiri dari serabut kolagen, serabut elastis, serabut retikuler, dan sel-sel yang menyusun jaringan ikat berupa sel lemak, fibroblast, makrofag, leukosit, dan sel mas. Semua komponen tersebut mempunyai karakter dan fungsinya masing-masing. Selanjutnya adalah jenis-jenis jaringan ikat. Yang pertama, jaringan ikat biasa, yang terdiri dari jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Yang kedua, jaringan ikat sifat khusus yang terdiri dari jaringan tulang keras dan jaringan tulang rawan. Yang ketiga ada jaringan darah yang terdiri dari sel darah dan plasma darah. Yang terakhir jaringan getah bening terdiri dari limfosit dan granulosit. Selanjutnya kita akan membahas jaringan otot dan jaringan saraf. Apa itu jaringan otot? Jaringan otot adalah jaringan yang disusun oleh sel-sel otot. Jaringan ini dapat berkontraksi tinggi sehingga berperan dalam pergerakan organ tubuh. Setiap sel otot disusun oleh bagian-bagian berikut. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis jaringan otot. Berdasarkan bentuknya, jenis-jenis jaringan otot terbagi menjadi tiga: otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Yuk kita bahas lebih lanjut.
Kita sudah membahas jaringan epitel, jaringan ikat, dan jaringan otot. Selanjutnya kita akan membahas jaringan saraf. Apa itu jaringan saraf? Jaringan saraf adalah jaringan yang terdiri dari sel-sel atau neuron yang berfungsi menerima dan memindahkan rangsangan dari bagian tubuh yang satu ke bagian yang lain. Sel pembentuk jaringan saraf memiliki ciri-ciri khusus, yaitu mempunyai sitoplasma yang berjalur panjang. Jaringan saraf juga mempunyai struktur sebagai berikut. Setiap badan neuron memiliki fungsinya masing-masing. Berdasarkan fungsinya, ada 3 macam neuron. Yang pertama, neuron sensorik, yang berfungsi untuk menghantarkan infus dari reseptor ke sistem saraf pusat. Organ reseptor adalah berupa alat indera. Yang kedua, neuron motorik, yang berfungsi untuk menghantarkan infus dari sistem saraf pusat ke efektor. Organ efektor adalah otot dan kelenjar. Yang ketiga, ada neuron asosiosis, berfungsi untuk menghubungkan neuron sensorik dan neuron motorik, terdiri dari otot dan sumsum tulang belakang. Berdasarkan bentuknya, neuron juga dibagi menjadi 3 macam. Neuroglia mempunyai fungsi sebagai berikut. Baik, di video kali ini kita sudah membahas jaringan apa saja yang ada pada tubuh hewan. Yang pertama ada jaringan epitel untuk melindungi bagian luar tubuh. Yang kedua ada jaringan ikat untuk menyongkong dan mengikat antar jaringan. Jaringan ketiga ada jaringan otot menggerakkan organ tubuh, dan jaringan saraf mengirim dan menerima infus dari sel ke otak.